Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan membahas mengenai panjang vektor dan juga vektor satuan. Namun sebelum itu, perhatikan dua buah vektor berikut ini, yaitu vektor A, 2i kurang 3j, sedangkan B itu adalah 4i tambah 5j ditambah 3k. Jadi perhatikan, jadi beda dari dua vektor ini akan saya jelaskan. Ya, jadi jika suatu vektor hanya disajikan dalam basis I dan J seperti ini saja, ya, 2i dikurang 3j saja, maka itu dikatakan vektor berdimensi 2, ya. Sedangkan jika dia disajikan sampai K, I, J, K, maka vektor ini berdimensi 3. Apa itu berdimensi 2 dan dimensi 3? Jika kalian tahu koordinat kartesius, ya, yang sering kita bahas, ya, itu dia berdimensi 2 karena terdiri dari dua sumbu, X dan Y. Dan jika dia berdimensi 3, ada satu sumbu lagi, yaitu X, ya, Y, dan Z. Nah, dia itu kalau dimensi 2, itu dia berupa bidang. Kalau dia berupa bidang, itu artinya dia tidak bisa kita raba. Jadi beda dimensi 2 dan dimensi 3 itu. Kalau dia dimensi 3 itu dia berupa ruang. Contohnya dalam matematika, kalau dia berdimensi berdimensi 2, itu dia contohnya seperti persegi panjang. Persegi panjang, segitiga, yang hanya bisa kita gambarkan. Namun kalau kita berbicara mengenai dimensi 3, dimensi ruang, itu contohnya seperti kubus, ya, balok, di mana kubus dan balok itu sendiri bisa kita sentuh. Contohnya nih, misal saya punya ini, ya, kotak ini. Nah, kotak ini itu dia bentuknya balok, di mana dia berupa ruang. Kalau kita buka, dia terdapat ruang di dalamnya. Nah, dan bisa kita raba, itu namanya berdimensi 3. Nah, semoga bisa dipahami ya. Jadi misalkan nih, saya punya lagi vektor C, di mana vektor C ini nilainya adalah min 5i dikurang 3k saja seperti ini. Nah, apakah dia termasuk dimensi 3 atau dimensi 2? Nah, jangan terkecoh hanya terdapat dua komponen seperti ini. Kalian harus melihat apakah dia sampai k atau tidak. Nih, kalau ini i dan k, artinya ada k ini, dia menunjukkan bahwa dia berdimensi 3. Nah, kalau dia berdimensi 3, maka nilai j-nya, ini kalau saya ubah ya, saya ubah menjadi bentuk vektor kolom, itu menjadi min 5 untuk i, j-nya itu dia karena tidak ada di sini, itu nilainya sama dengan 0, dan k-nya itu min 3. Nah, seperti ini. Jadi, kalau dia sampai k, artinya dia berdimensi 3, sedangkan kalau dia sampai j saja, maka dia berdimensi 2. Itu ciri apakah dia suatu vektor itu berdimensi 2 atau berdimensi 3. Kalau sampai K dan J-nya itu tidak ada, maka nilainya 0. Atau misal di sini J, K, maka I-nya yang 0. Seperti itu. Oke, sekarang kita bahas mengenai panjang vektor. Jika diketahui vektor A, itu adalah X, Y komponennya, dan vektor B itu X, Y, Z. Nah, jadi yang A ini dia dimensi 2, sedangkan yang B ini dia berdimensi 3, karena sampai Z. Nah, maka panjang vektor, jadi panjang vektor itu seperti ini simbolnya. Kurung lidi ya. Kurung lidi lurus seperti ini. Nah, itu dia dinamakan panjang vektor. A dan vektor B itu sebagai berikut. Jadi vektor A itu kalau ditanya dia panjangnya adalah akar dari komponennya ini kita kuadratkan lalu kita jumlahkan. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat itu untuk vektor A, sedangkan vektor B itu dia akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Oke, contohnya di sini tentukan panjang vektor berikut. Yang pertama, vektor A, 3, 4. Maka di sini kalau ditanya panjang vektor A, itu adalah
akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Itu sama dengan 9, 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3 ditambah 16. 9 tambah 16 itu akar 25. Akar 25 nilainya sama dengan 5. Jadi panjang vektor A itu adalah 5. Sekarang contoh yang kedua, jika kita punya vektor B, ya di sini 2i dikurang j ditambah 2k. Maka di sini panjang vektor B-nya itu menjadi ya akar dari 2i. Ya, yang diambil adalah angka di depan basisnya ini, 2. Jadi 2 kuadrat ditambah. Jadi rumusnya itu ditambah. J, depan J itu dia kalau tidak dituliskan angkanya, maka nilainya sama dengan 1. Nah, karena di depannya itu dia kurang, maka artinya itu negatif 1. Pangkat 2 ditambah 2K, berarti di sini 2 pangkat 2. Seperti itu, baru kita selesaikan. Di sini kita peroleh 4 ditambah min 1 pangkat 2, artinya min 1 kali min 1. Min kali min itu plus. Ya, jadi kalau pangkatnya genap, hasilnya positif jika basisnya itu negatif. Namun kalau pangkatnya ganjil, basisnya negatif seperti ini, maka hasilnya nanti adalah ganjil. Negatif. Nah, berarti negatif 1 pangkat 2 itu positif 1 ditambah 4. 4 tambah 1 itu 5, 5 tambah 4 itu sama dengan 3. 9. Akar dari 9 itu sama dengan 3. Jadi panjang dari vektor B itu adalah 3. Oke, sekarang kita bahas mengenai vektor satuan, yaitu suatu vektor yang panjangnya itu satu satuan. Jadi notasinya adalah vektor E seperti ini. Rumusnya itu jika kita punya di sini vektor A, X, Y komponennya, maka vektor satuan dari vektor A itu adalah ini rumusnya. Jadi vektor satuan sama dengan 1 per panjang vektor A dikali dengan vektor A itu sendiri. Contohnya, oke. Tentukan vektor satuan dari yang nomor 1, vektor A sama dengan 3i dikurang 4j. Jadi ini nanti adalah vektor yang berdimensi 2. Nah, karena rumus vektor satuan itu adalah ada panjang dari vektor itu sendiri, nah maka kita cari panjangnya dulu. Atau bisa kita langsung tulis E ya sama dengan 1 per panjang vektor A. Nih, vektor A yang ini dikali dengan vektor A itu sendiri. Jadi panjang vektor A itu berarti 1 per akar 3 kuadrat ya ditambah negatif 4 pangkat 2. Lalu nanti di sini kita kalikan dengan vektor A-nya. Jadi supaya gampang kita tulis dalam bentuk vektor kolom saja. Jadi kita tulis ini 3 dan min 4 seperti ini. Nah, ini kalau kita selesaikan itu menghasilkan akar 25, ya kan? 3 kuadrat itu 9, min 4 kuadrat itu positif 16. Jadi 3 ditambah 16 itu sama dengan 25. Akar dari 25 itu sama dengan 5, ya kan? Jadi di sini sama dengan 1 per 5 dikali dengan 3, 4. Nah, jadi 1 per 5 itu ya caranya dikalikan dengan vektor itu, maka artinya 1 per 5 ini dikalikan satu-satu ke komponen ini. Jadi kita peroleh nanti panjang vektor satuannya adalah 1 per 5 dikali 3, ya. Terus 1 per 5 dikali negatif 4. Negatif 4. Nah, seperti ini. Berarti karena dia dikalikan dengan pecahan, kalau ke penyebut, maka itu dibagi. Kalau dia ke pembilang yang di atas itu, maka dikali. Jadi karena 3 dan 5 ini tidak bisa saling membagi, maka kita kalikan dengan pembilangnya. Sehingga kita peroleh di sini 3 per 5. Min 4 pun dan 5 itu tidak bisa dibagi. Maka di sini nanti min 4-nya kita kalikan dengan positif 1 yang di atas ini. Jadi min 4 dikali positif 1 sama dengan min 4 per 5. Nah, kalau dia soalnya dalam bentuk vektor basis seperti ini, maka kembalikan. Jadi vektor satuannya, vektor satuan dari vektor A itu adalah 3 per 5 I dikurang. Ini min 4 kan? Positif 5 bawahnya. Jadi min bagi positif itu negatif. Jadi negatif 4 per 5J. Nah, jadi vektor satuannya adalah ini. 3 per 5I dikurang 4 per 5J. Namun jika kalian merasa, bener nggak sih ini adalah vektor satuan dari vektor A? Nah, kita
buktikan di sini. Pembuktiannya, ya, karena tadi definisi dari vektor satuan itu adalah suatu vektor yang panjangnya itu nilainya sama dengan satuan. Jadi kita uji apakah hasil dari yang kita peroleh vektor satuan yang ini itu nilainya sama dengan 1 panjangnya. Jadi di sini kita uji panjang vektor E sama dengan akar dari 3/5. Karena dia bentuknya pecahan, maka kita harus kurungi kuadrat. Panjang suatu vektor itu kan kuadrat dari komponen pertama ditambah dengan kuadrat dari komponen berikutnya, yaitu min 4/5 kuadrat seperti ini. Nah, mengkuadratkannya pun, kalau dia bentuk pecahan seperti ini, satu-satu pembilang dikuadratkan, penyebut dikuadratkan. Jadi 3 kuadrat itu sama dengan 9. 5 kuadrat itu sama dengan 25. Ditambah negatif, kalau jadi dikuadratkan, dia positif ya. Jadi 4 kuadrat itu 16, 5 kuadrat itu 25. Menjumlahkan suatu pecahan, artinya hanya pembilangnya saja yang kita jumlahkan. Jadi 9 tambah 16 itu 25, sedangkan penyebutnya itu dia tetap 25. 25 bagi 25 itu sama dengan 1. Akar 1 sama dengan 1. Jadi apa? Pembuktiannya terbukti bahwa vektor satuan dari vektor A ini adalah 3/5 I kurang 4/5 J. Jadi kalau ada soal, ya, cukup kalian kerjakan sampai sini saja. Namun kalau kalian merasa, bener nggak sih itu jawabannya? Nah, silakan kalian coret-coret di lain, buktikan apakah panjang dari vektor satuan yang kalian peroleh itu nilainya sama dengan 1 atau bukan. Kalau dia bukan sama dengan 1, maka jawabannya itu ada yang keliru.